Bapak Ibu dan saudara sekalian, selamat pagi. Saya sangat yakin bahwa setiap orang pengen hidupnya itu berhasil. Betul nggak? Nggak ada orang yang dalam hidupnya berencana untuk gagal. Ada nggak? Walaupun Bapak Ibu mungkin pernah baca buku Berani Gagal. Nah, jadi penulis buku itu mengatakan kegagalan itu awal dari kesuksesan. Ambil contoh, ini contoh yang paling umum, Thomas Alva Edison. Dia melakukan cobaan ribuan kali. Lalu dia juga berhasil menemukan puluhan ribu penemuan dalam hidupnya. Nah, sekarang saya tanya, apakah Bapak Ibu mau gagal dulu, lalu berhasil? Saya bilang enggak, karena gagal itu menyakitkan. Betul enggak? Nah, lalu kita bertanya, bagaimana rahasianya agar saya dan saudara bisa hidup tetap berhasil? Ada nggak? Bapak Ibu bisa ikut seminar banyak tentang rahasia sukses seorang pengusaha, rahasia sukses seorang entrepreneur, rahasia sukses seorang artis. Betul kan? Banyak orang yang kepengen sukses, lalu datang ke seminar, setelah pulang sukses nggak? Enggak juga. Bapak Ibu tahu nggak apa penyebabnya? Lalu apa yang dikatakan firman Tuhan bahwa saya dan saudara itu akan berhasil dan tetap berhasil dan tetap berbuah. Ada nggak? Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, Alkitab memaparkan kepada kita dengan sangat terang benderang bagaimana caranya kita bisa berhasil dalam hidup ini. Kalau dalam Yohanes pasal yang ke-15, Yesus mengatakan apa? Kamu tidak mungkin akan berbuah kalau kamu di luar aku. Sama seperti ranting. Ranting tidak mungkin berbuah kalau ia tidak terhubung dengan pokok anggurnya. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kita membaca dari Mazmur 1, saya yakin ingatan kita tiba-tiba muncul ketika pemazmur mengatakan rahasia tentang keberhasilan. Ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang daunnya tetap hijau dan akan berbuah pada musimnya. Nah, lalu ayat berikutnya yang paling menarik, apa saja yang dia perbuat, Pak, berhasil. Jadi rahasia keberhasilan bagi pemazmur itu apa? Kalau saya dan saudara seperti pokok yang ditanam di tepi aliran sungai atau air. Sama dengan apa yang Yesus katakan. Akulah pokok anggur yang benar.
Barang siapa yang tinggal di dalam aku, ia akan berbuah. Di luar aku, kamu tidak akan berbuah. Lalu Yesus katakan, Bapakku dipermuliakan kalau kamu apa? Berbuah. Bapak Ibu dan saudara sekalian, bagaimana hidup saya, bagaimana hidup kita bisa terus berbuah. Saya bergaul akrab dengan para petani, para praktisi pertanian, dan juga beberapa dosen pertanian. Kurang lebih 20 tahun. Kami sering diskusi, saling belajar bagaimana pohon itu menghasilkan buah pada waktunya. Sementara banyak orang kepengen, ya kan, kalau nanam pisang hasilnya apa? Hasilnya anggur, betul kan? Di konten YouTube banyak, ya kan? Orang nanam mangga, keluarnya apa? Durian. Bapak Ibu percaya? Tapi yang like and share itu bisa ribuan, puluhan ribu. Wah, ini penemuan baru. Bapak Ibu dan saudara sekalian. Lalu kita paling suka kalau lihat konten apa? Bagaimana caranya supaya tanaman kita itu cepat berbuah, betul kan? Kita kepengen Bapak Ibu sekalian hasilnya selalu apa? Instan, segera. Kalau perlu tanpa proses. Lalu hobi para petani, dalam tanda kutip loh, para petani atau pekebun, bagaimana cara membuahkan pohonnya? Dan ini sangat tidak alkitabiah. Caranya gimana? Kalau pohon tidak mau berbuah, ini cara YouTube dan cara orang kota. Ambil parang, lalu apa? Potong? Enggak. Dia apa? Parang yang tajam. Ini saya ibaratkan pokoknya. Lalu gimana caranya? Jaga. Ya. Buah enggak? Ada yang berbuah. Kalau si pohon udah mau mati. Apakah sama cara Allah menghendaki saya dan saudara berbuah? Pakai pisau, tak, tak, tak. Bapak Ibu juga nggak mau, betul kan? Baunya seperti apa? Nah, kalau cara petani yang benar, Bapak Ibu dan sekalian, ini tuh nggak boleh dilukai. Yang dibenahi yang mana? Rantingnya yang di sini. Karena dari batang ini tidak akan mengeluarkan buah. Kecuali tanaman tertentu. Yang akan keluar itu ada tunasnya, rantingnya. Ketika saya belajar tanaman kopi, Bapak Ibu sekalian, teman saya mengatakan, Pak Arun ingat, ranting yang keluar ada 3 jenis. Satu, ranting yang kecil-kecil. Ya. Yang kedua, itu ranting air yang tumbuhnya cepat tapi tidak akan berbuah. Nah, yang ketiga ini seringkali kita abai. Itu ranting raja atau tunas raja. Dan itulah yang akan menghasilkan. Nah, saya tanya Bapak Ibu sekalian, petani sayang yang mana? Kebanyakan tunas air. Karena sebentar saja tunas itu tumbuh tinggi dan besar. Jangan-jangan kehidupan kita menjadi tidak berbuah
Karena tunas air ini yang muncul duluan, yang membuat fokus kita dalam membangun relasi dengan Tuhan itu menjadi boros dan sia-sia. Nah, seorang petani itu harus memperhatikan tunas cacing, tunas yang menghadap ke atas, tunas yang saling berseberangan itu dipotong habis. Apalagi tunas air. Dan tetap jaga tunas raja. Saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian, kalau petani kopi dengan usia pohon kopi yang 2 tahun, kalau dia tidak merawat dengan baik, 1 tahun panennya kira-kira 2 sampai 5 kilo biji basah. Tapi kalau petani itu merawat dengan tepat, hanya memperhatikan tunas raja, maka dia akan panen minimal 18 kilo per pohon. Mana yang lebih berhasil? Tapi selalu perlu upaya untuk menjaga ranting itu, ranting yang benar. Sama dengan saya dan saudara sekalian. Ketika kita menjalani hidup ini, fokus kita itu ada di mana? Kadang-kadang saya dan saudara terlalu banyak maunya. Maunya ini, maunya ini, maunya ini. Lalu akhirnya yang utama tidak diperhatikan. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana saya dan saudara sebagai anak Tuhan kita bisa berbuah tepat pada waktunya? Yesus mengatakan dengan sangat jelas, jaga relasi dengan Tuhan. Jangan sampai saya dan saudara lepas daripadanya. Nah, bagaimana kita bisa menjaga relasi? Yesus memberikan 2 perumpamaan tentang relasi antara ayah dan anak-anaknya. Yang pertama adalah perumpamaan anak yang hilang. Betul nggak? Apa yang saya dan saudara pelajari tentang anak yang hilang? Sering kita ngomong apa? Si anak bungsu itu kacau, pemberontak. Si anak sulung itu anak yang berbakti, tinggal di rumah. Tapi saya ingin kasih tahu hari ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana seorang artis Rembrandt itu menggambarkan perumpamaan ini dalam sebuah lukisan. Bapak Ibu tahu nggak apa yang dilukis oleh Rembrandt tentang perumpamaan ini? Rembrandt itu melihat dirinya, keseluruhan hidupnya, lalu ia menuangkan dalam satu lukisan, kembalinya anak yang hilang. Lukisan itu adalah lukisan terakhir dari Rembrandt pada usia 63 tahun. Dan setelah itu dia meninggal. Bapak Ibu, seorang rohaniawan bernama Henry Nouwen, ketika ia ada di museum di Perancis, dan dia bisa duduk pada jam-jam untuk melihat lukisan itu, dan dia mencoba untuk memahami apa yang ada dalam pikiran Rembrandt, apa yang sedang digumulkan oleh Rembrandt, sehingga muncul sebuah lukisan yang ada di hadapan dia yang berbeda dengan apa yang dilukisi oleh orang lain. Bapak Ibu tahu nggak apa yang dilihat oleh Nouwen? Nouwen memberitahukan banyak orang bahwa lihat kedua tangan daripada si bapak
yang memeluk si bungsu. Ada apa Bapak Ibu sekalian? Saya coba perhatikan. Tangan kirinya itu besar. Lalu dengan kencang memeluk si bungsu yang kembali. Nowen mengatakan, itulah tangan Bapa. Ketika saya dan saudara menyadari kesalahan dan dosa kita, maka Ia merengkuh kita, memberikan kita kekuatan dengan sekuat-kuatnya dan meneguhkan kita. Walaupun engkau dulu terhilang, ketika engkau kembali, engkau ada dan Tuhan dari Sang Maha Kuat. Kemudian membisikkan lagi, tangan kanannya itu lebih kecil daripada si tangan kiri. Lembut bagaikan tangan seorang ibu yang menerima kembali anaknya yang tersesat. Dua tangan ini merengkuh si anak yang kembali ke rumah. Bapak Ibu dan saudara sekalian, apa yang dipikirkan oleh Rembrandt lalu direfleksikan oleh Nowen? Oh, Allah kita bagaikan Bapa yang sayang pada anaknya, bagaikan ibu yang begitu lembut menerima apapun kondisi anaknya. Lalu kedua tangan itu bersama-sama menguatkan, meneguhkan, menerima dan memberikan pengampunan dengan limpahannya, agar relasi ini kembali terhubung. Bapak Ibu dan saudara sekalian, seringkali ketika saya dan saudara tersesat, seringkali ketika kita jauh daripada Tuhan, memutuskan hubungan dengan Tuhan. Kadang-kadang Nowen mengatakan, kita bukannya datang seperti anak yang hilang, tapi kita malah makin menjauh. Keputusan untuk diselamatkan ataupun tetap terhilang itu ada di tangan saya, ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dalam lukisan ini terlihat lagi anak yang sulung. Dia berdiri jauh, hanya menatap dengan tatapan yang sinis. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya memikirkan apa yang disampaikan oleh dosen saya. Jangan-jangan yang hilang itu malah si sulung, dan dia akan hilang selama-lamanya. Karena walaupun ia tinggal di rumah bapaknya, ia tidak pernah menikmati relasi antara bapak dan anak. Ia tidak tinggal pada pokok anggur itu, tapi ia bagaikan sebuah ranting yang kelihatan daunnya segala, tapi tidak menghasilkan buah. Yang ada kritikan, memandang rendah, menganggap bahwa hanya dia yang benar, hanya dia yang berjuang keras. Kalau nggak ada dia, nggak ada apa-apanya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Karena itu ketika kita mendengar Ibu Lani membacakan dari surat 1 Yohanes, kalau saya dan saudara tinggal dengan Bapa,
mengasihi Bapa, maka perwujudannya adalah apa? Kita juga bersedia mengasihi sesama kita dengan tulus seperti Bapa mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, si sulung boleh saja tinggal bersama dengan Bapa bertahun-tahun, puluhan tahun, tapi tidak pernah menghargai anugerah dalam hidup ini. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, perumpamaan juga Bapa dengan dua anaknya. Ya, satu hari berkata kepada anaknya yang bungsu, pergi ke kebun, urus pekerjaan di sana. Lalu si bungsu menjawab apa? Aku nggak mau. Lalu permintaan yang sama disampaikan kepada sulungnya. Anakku, pergilah ke kebun. Lalu si anak itu mengatakan, iya Bapak, saya akan pergi ke kebun. Menurut saudara, siapa yang melakukannya? Yesus mengatakan, ketika si sulung mengatakan yes, dia nggak pergi. Basa-basi. Tapi yang sulung, yang bungsu, ketika mengatakan tidak, memang waktu itu dia nggak bisa menerima. Tapi ketika ia keluar dari rumah, ia menyesal bahwa ia sudah membantah bapaknya. Lalu ia pergi ke kebun. Lalu ia melakukan seperti apa yang bapaknya kehendaki. Lalu Yesus bertanya kepada para penggemarnya, di antara kedua anak ini, siapa yang taat dan mau melakukan perintah bapaknya? Yang sulung atau yang bungsu? Kalau posisi hari ini, saya ada di mana? Bapak Ibu ada di mana? Ketika hari Minggu kita mendengar firman, kita katakan amin, amin, amin. Tapi sampai ke rumah, kebiasaan lama kita muncul. Kita tidak melakukan apa yang Bapak kehendaki. Kita tidak pernah mau untuk belajar taat, dan taat kepada apa yang Tuhan kehendaki. Tapi kita hanya mengatakan, ya, puji Tuhan. Atau dalam saat ada mendengar firman Tuhan, Anda selalu menggeleng kepala. Tuhan, ini susah. Perintah ini nggak masuk akal. Saya harus berkorban. Saya masih banyak pekerjaan. Saya masih banyak urusan. Nggak ada waktu untuk mengerjakan apa yang kau kehendaki. Tapi saat Anda pulang ke rumah, Roh Kudus bekerja. Anda menyesal, Anda bertobat. Anda mengatakan, Tuhan, saya minta ampun. Saya mau kembali melakukan apa yang Engkau kehendaki. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjadi ranting-ranting yang berbuah. Nah, syaratnya cuma satu, tinggal dalam Yesus, taat dan lakukan firman-Nya, maka hidupmu pasti jadi berkat. Amin.